Oke guys, kita lanjut lagi. Jadi setelah part 1 gue bercerita tentang bagaimana gue akhirnya terkena penyakit batu empedu. Kira gue menceritakan bagaimana proses gue dioperasi. Jadi mungkin sekitar 2015 sampai 2017 itu gue sempat kambuh lagi dan beberapa masuk rumah sakit. Jadi kalau gue kambuh, yang itu yang gue bilang itu badan gue kuning, mata gue kuning, itu gue harus dirawat di rumah sakit guys, dan itu minimal seminggu atau 2 minggu untuk recovery. Karena kalau sudah kambuh, mata kuning, terus muntah, itu udah nggak bisa makan lagi, dan itu harus diinfus guys. Setelah infus seminggu kita udah recovery, bisa makan, bisa minum, ya minimal paling cepat itu seminggu kita udah bisa pulang gitu. Dan akhirnya karena rasa-rasanya mengganggu gitu, udah berapa kali, mungkin udah 5 kali lebih kalau kamu pasti ke rumah sakit, dan yang paling berbahaya kalau tidak ada pertolongan, itu yang paling berbahaya. Akhirnya gue memutuskan untuk akhirnya harus dioperasi lah gitu. Dan waktu itu gue pakai BPJS di Fatmawati, tapi karena rawat jalan jadi prosesnya agak gampang guys gitu. Jadi harus rujukan dulu karena waktu itu gue dirawat di Hermina Depok, jadi harus rujukan dulu di situ. Setelah itu karena rawat jalan, jadi kita harus seminggu sekali harus pergi untuk cek apa aja yang harus dipersiapkan, dan itu bisa sebulan sendiri untuk mengurusnya itu, karena kita kebagian operasi, kebagian cek-cekan alat, bagian alat organ dalam, terus juga ada bagian untuk anestesi dan lain-lain itu. Jadi mungkin ada sekitar waktu sebulan untuk kita mempersiapkan operasi itu, dan itu bisa setahun guys nunggunya kalau kalian nggak percaya. Jadi bisa 6 bulan sampai setahun. Jadi kita dapatnya bulan apa, dioperasi itu nggak bisa dapat tanggal seperti apa itu, karena saking banyaknya ya di Fatmawati itu untuk operasi, dan mereka mendahulukan orang yang memang benar-benar harus dioperasi gitu. Jadi kita harus menunggu bisa sekitar 6 bulan sampai bahkan setahun. Nah yang waktu itu karena gue nunggunya kelamaan waktu itu ya, sempat ada telepon dari Fatmawati untuk ini udah waktunya, tapi karena gue udah sembuh waktu itu, kayaknya gue urungkan niat gue, karena mungkin gue udah sehat gitu kan, gue udah sembuh lah gitu. Ya udah, kira gue nggak ngambil waktu itu. Nah setelah beberapa bulan lagi kira gue kambuh lagi, dan itu akhirnya benar-benar fix udah 2 kali 3 kali pokoknya gue kambuh. Dan yang terakhir di 2018 itu akhirnya gue fix, gue bulatkan tekad, gue harus operasi pokoknya. Nah, salah satu tips buat kalian bisa dapat ke perawatan di Fatmawati, jadi kalau kalian misalnya kambuh atau apa, kalau ke UGD-nya kan, IGD-nya pasti kan lama gitu, karena ya itu tahu sendiri ya, birokrasi pelayanan juga kita itunya terbatas juga, dan itu bisa mengantri lama, dan itu juga belum tentu dirawat. Jadi waktu itu gue tipsnya, gue ke gerahanya waktu itu ada di Fatmawati, jadi kita berobat. Waktu itu gue ke dokter Arnold, jadi kita ibaratnya bayar dulu guys, mungkin sekitar 200.000 atau apa. Nah kalau kita benar-benar parah, waktu itu gue udah sempet udah digotong gitu di tempat tempat tidur yang didorong itu, gue sampai tidur gitu, karena padahal itu waktu itu rawat jalan. Jadi ya memang tipsnya seperti itu, lu ke situ dan nanti dicek ternyata mata lo kuning dan lain-lain, dan memang butuh dirawat, ya udah nanti dokternya akan langsung merekomendasikan untuk kalian dirawat. Dan ya udah, akhirnya waktu itu gue langsung dirawat karena mata gue udah kuning dan lain-lain. Jadi pertama gue bayar dulu, dan setelah itu karena pakai BPJS akhirnya ya udah langsung dari situ bisa langsung dapat, karena lebih cepat gitu, karena langsung dari dokternya. Tapi nggak secepat itu juga. Jadi waktu itu gue sebulan ada di rumah sakit itu, gue sekitar seminggu sampai 2 minggu recovery, lalu sekitar seminggu lagi nunggu operasinya, dan akhirnya gue dioperasi, makanya hampir 1 bulan gitu. Dan waktu itu gue juga sempat hopeless banget, karena gue udah seminggu 2 minggu tuh
udah di recovery ya, udah sembuh, tinggal nunggu operasi nih. Tapi karena ya itu, karena kita nggak bisa tiba-tiba langsung ujuk-ujuk di operasi, karena mereka melihat prioritasnya seperti apa. Jadi nggak bisa langsung gitu guys. Jadi gue udah sempat waktu itu mau dipulangin, udah sekitar 2 minggu di rumah sakit, gue udah sempat dipulangin. Gue udah hopeless banget. Gue langsung berdoa, benar-benar gue berdoa sama Tuhan, semoga gue dikasih jalan gitu. Dan waktu itu pas pertama susternya datang, Pak tolong ngadep gitu. Ada yang gue ngadep ke suster, bilang, Pak ini maaf kita nggak bisa, karena kan udah nunggu terus nih, kita udah ditanya-tanya adakah ruang operasi yang kosong, kamar operasi yang kosong. Ternyata kita tidak dapat, Pak, kayak gitu. Bapak pulang dulu. Dan oh my god, kalau gue pulang dulu udah kita kelar, lo harus rawat jalan lagi, dan lo harus nunggu sekitar mungkin bisa berbulan-bulan, dan tidak lo kambuh lagi, dan itu sangat capek lah pokoknya. Ya udah gue datang akhirnya, dan ya waktu itu gue langsung ngaku juga sebagai wartawan. Gue bilang saya wartawan, saya kerja di lapangan, saya tolong dibantu, karena kalau saya pulang lagi ini bisa berparah lagi gitu. Udah gue pulang, gue udah sempat udah hopeless banget. Gue berdoa aja semoga ada miracle keajaiban gitu, karena udah mau buat surat pulang tuh. Cuman dilalah tiba-tiba berapa menit terus datang lagi, dan dia bilang, Pak ya udah Pak, kita akhirnya dapat kamar untuk menunggu operasi. Jadi waktu itu gue bilang, gak apa-apa kita nunggunya agak lama operasinya, tapi yang penting saya dipindahkan dulu suster di ruang menunggu operasi gitu. Nggak apa-apa saya nunggu beberapa minggu lagi gitu, daripada pulang dulu nanti kambuh lagi dan jadi nggak jelas gitu ya. Ya udah benar, akhirnya puji Tuhan waktu itu susternya bilang, ya udah Bapak boleh, udah dapat kamar, kita boleh nunggu. Itu gue bilang, oh my god, thanks God, akhirnya gue dikasih jalan ya. Karena itu udah capek banget guys. Lu bayangin seminggu 2 minggu di rumah sakit itu, dan gue sendirian karena waktu anak gue 2 di rumah kan, dan istri gue juga jagain anak gue. Jadi gue paling mbak Vita yang jagain gue gitu, dan itu pun dia nggak selalu standby. Jadi itu benar-benar gue udah bosen banget di rumah sakit itu gitu. Makanannya ya berulang-ulang, dan tapi mau nggak mau gue harus jalani karena gue bertekad untuk sembuh gitu. Ya udah akhirnya gue dipindahkan ke ruang menunggu operasi. Setelah itu ya udah gue nunggu, mungkin ada beberapa hari gue nunggu, sekitar mungkin hampir seminggu lagi ya gue nunggu ya, nggak nyampe sih pokoknya. Gue akhirnya dapat jadwal operasi. Ya udah akhirnya gue eksekusi juga. Jadi itu bener-bener pengalaman yang gue lupain sih pas operasi itu. Jadi masuk ke ruang serba pakaian hijau, dan itu sangat dingin sekali. Waktu itu gue ketemu seorang yang masih muda, dia punya penyakit kanker payudara kalau nggak salah, dan itu mau dioperasi. Gue sempet ngobrol-ngobrol, dan dilalah gue paling terakhir tuh bagiannya tuh. Jadi gue sendiri karena mungkin lama gitu nunggu persiapannya. Ya gue udah ada beberapa orang, akhirnya gue ngomong-ngomong, akhirnya mbak itu duluan, gue sendiri. Gue masuk ke ruang operasi, udah tuh gue langsung di kiri kanan gue langsung dikasih infus, karena infus dikasih bius infus ya. Jadi kita benar-benar nggak sadar tuh guys, kita di infus. Udah kita tahu, saya datang itu dingin sekali. Terus bilang, ini dokter ini ya, dokter apa saya waktu itu lupa, ada dokternya. Ya benar, pasien dokter ini. Oh ya udah gitu ada di situ ya, ada lagu-lagunya, orang santai-santai, suster perawatnya mulai mempersiapkan setel lagu mungkin biar lebih rileks. Udah habis diinfus itu layar lampu disorot, dan udah gue benar-benar gak ingat lagi guys. Tiba-tiba gue udah ada di high intensif ya. Jadi habis operasi biasanya dikasih ruang yang benar-benar khusus untuk pasca operasi, biasanya sekitar seminggu lah kita di situ. Tiba-tiba gue udah di situ, udah ternyata gitu gue udah dioperasi. Dan waktu itu masih sakit banget guys, karena sehari 2 hari itu karena gue biusnya masih ada ya, itu tiba-tiba lama-lama berkurang kan bius itu lama-lama kira gue sakit banget. Yang paling parah pasca operasi itu malah justru bukan operasinya, jadi pasca operasi, karena kita harus mengeluarkan segala bius-bius itu ya. Jadi gue harus muntah,
kuning dan mungkin sampai hitam karena bercampur dengan darah ya, dan itu harus dikeluarin, dan itu paling sakit karena perut gue ibaratnya udah dijahit tapi harus berkontraksi kan. Bayangin aja itu sakitnya bukan main, dan itu memang paling parah sih, bagian yang paling parah setelah operasi gue. Dan kita harus muntahin, dan itu harus muntah gitu, makin muntah perut kita berkontraksi, dan itu sangat nyeri di jahitannya gitu. Kira gue dirawat di ruang high care lah ya, itu ruang high care itu sekitar seminggu lah, dan itu memang masa kritis gue gitu, masa-masa yang benar-benar gue nih bisa sembuh apa enggak ya, karena ya itu masih sakit sekali, gue nyium bau darah dan lain-lain. Nah waktu itu kejadian menarik, ada satu ruangan gue itu teriak-teriak terus ya, gue nggak tahu dia sakit apa, dan orang itu setiap detik teriak-teriak. Nah, akhirnya orang itu meninggal di beberapa hari kemudian gitu. Banyak sih cerita-cerita yang menurut gue kayak gue harus bersyukur ya dengan kesehatan, dan kalian juga harus bersyukur dengan kesehatan yang kalian miliki gitu ya. Gue sempet 2 orang bener-bener, gue satu ruangan, orang itu meninggal gitu. Setelah dari operasi itu gue pindah ke ruang biasa. Nah itu juga gue mengalami itu, ada satu orang mungkin udah tua ya, tiba-tiba drop, tiba-tiba harus jantungnya harus dipacu gitu-gitu, tahu-tahu drop, ya udah langsung meninggal. Dan gue benar-benar ada di samping orang itu, dan keluarga gue pas dia lagi nangis gitu, gue benar-benar ada, dan gue langsung bayang, oh my god, ternyata begini ya kalau orang detik-detik orang meninggal. Gue baru pertama kali gitu guys, gue tiba-tiba oh my god, jangan bayangin kalau kita yang seperti itu gitu. Jadi gue bersyukur gue bisa sembuh ya. Akhirnya gue seminggu lagi setelah operasi itu gue belum bisa makan dan lain-lain karena harus diinfus. Jadi kita nggak bisa makan, nggak bisa minum, kita harus diinfus. Akhirnya beberapa hari baru kita bisa makan pelan-pelan, makan bubur dan lain-lain. Dan itu prosesnya juga cukup butuh kesabaran gitu. Dan akhirnya sebulan gue di rumah sakit, dan akhirnya gue pulang dan selesai di operasi batu empedu. Jadi gue ada jahitan satu, dan satu sini ada kayak untuk apa ya, buat ngeluarin darah-darah kotornya gitu. Nah, jadi gue pulang setelah sebulan gitu. Oke guys, akhirnya lanjut di part 3, ini adalah part terakhir, dan gue bakal bercerita bagaimana sih efek yang terjadi setelah nggak punya kantong empedu. Dan jadi pas setelah gue dioperasi, dokter bilang kamu sekarang boleh makan apa aja, tapi harus terkontrol lah gitu, jangan berlebihan gitu. Dan kalau bisa jangan makan jeroan-jeroan lagi. Dan iya, gue lakukan. Gue sekarang masih bisa makan apa aja guys juga, tapi gue emang nggak makan jeroan lagi karena memang itu kan agak susah ya di rumah tuh oleh kemudian. Tapi secara overall gue makan seperti manusia pada umumnya, gue makan seperti biasa. Dan juga banyak orang bilang kalau sudah dioperasi nanti langsung mulus-mulus dan lain-lain. Dan puji Tuhan yang gue alamin, gue nggak seperti itu. Mungkin awal-awal aja lo beradaptasi ya, makan seperti biasa. Cuman gue nggak sempet ngalamin sih sampai habis makan terus keluar, enggak. Dan gue seperti ya udah manusia pada umumnya aja, gue bisa makan dengan normal, makan dengan enak. Yang penting jangan makan minyak berlebihan, jangan makan jeroan. Dan memang kalau salah satunya, kalau gue makan kacang itu biasanya langsung sakit tuh, karena mungkin kacang mengandung kolesterol yang sangat tinggi. Jadi intinya jangan makan yang berlebihan, minyak gitu. Dan secara saluran pencernaan juga semuanya normal gitu. Dan sekarang gue juga nggak was-was lagi kan kambuh gitu. Jadi kalau kalian punya teman, saudara, atau siapapun yang sedang kena batu empedu dan sudah cukup besar, gue saranin untuk dioperasi aja, nggak usah takut nanti bla 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 akan cepat kecapean dan lain-lain. Kayak itu ya mungkin menurut gue setiap orang punya efek yang berbeda-beda gitu, karena tergantung umur dan lain-lain kan. Cuman yang gue temuin beberapa teman gue juga yang mengalami, saudara, mereka hidup dengan normal, masih bisa makan enak. Tapi intinya justru semakin dengan ada yang nggak ada empedunya, kita jadi lebih bisa menahan makanan untuk makan makanan yang jorok, jeroan itu kita bisa hindari gitu sih menurut gue. Dan
Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat kalian, buat yang sedang sakit gitu. Oh iya, jangan lupa itu tips and trik gua kalau kalian ingin pakai BPJS dan nggak mau ngantri dan lain, kalian itu bisa datang ke Geraha yang di rumah sakit, bisa di Fatmawati, itu ada memang dokter praktek. Tapi kita harus bayar dulu guys gitu. Dari situ kalian bisa langsung dirawat, jadi nggak perlu ke IGD gitu. Oke, gitu aja guys. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa terus berkarya dari rumah, dan juga semoga wabah corona ini bisa segera berakhir dan kita bisa beraktivitas lagi. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan share bila informasi ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.